Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Saputri dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Geografi. Hari ini saya ingin mewawancarai guru BK bernama Islamezi Rizmi, yang saat ini mengajar di SMK 2 Negeri Padang. Yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana cara kita sebagai guru dalam menyikapi anak yang mengalami perkembangan pada tahap remaja menuju dewasa. Nah, sebagai guru, kita perlu memahami bahwa remaja yang sedang dalam tahap perkembangan menuju dewasa mengalami banyak perubahan, seperti perubahan fisik, emosi, dan pola pikir. Nah, mereka kan sering merasa bingung atau kesulitan mengelola perasaan dan situasi baru di sekitar mereka. Oleh karena itu, sebagai guru harus bersikap empati dan menjadi pendengar yang baik untuk siswa-siswa atau peserta didik tersebut. Selain itu, ciptakan suasana yang aman dan nyaman agar mereka merasa bebas untuk berbagi tanpa takut dihakimi. Seperti itu, Sylvie. Baiklah, saya akan menanyakan soal yang kedua kepada Ibu, bagaimana kita sebagai guru dalam melakukan pendekatan kepada siswa? Nah, sebagai guru, kita melakukan pendekatan kepada siswa memerlukan kesabaran dan empati agar mereka merasa dihargai dan didukung. Nah, selain itu, kenali dulu setiap siswa itu secara individu seperti memahami kepribadiannya, minatnya, dan kebutuhan mereka. Nah, bangunlah komunikasi yang baik dengan cara mendengarkan mereka secara aktif dan memberikan respon-respon yang positif kepada mereka. Serta juga tunjukkan rasa peduli kita dengan memperhatikan perkembangan mereka, baik secara akademik maupun emosional. Baiklah, saya akan menanyakan hal yang ketiga kepada Ibu, bagaimana kita sebagai guru dalam menanggapi siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar seperti bosan dan lain sebagainya. Nah, jika mengalami sebuah situasi, siswa yang mengalami kejenuhan ini, guru perlu memahami penyebabnya terlebih dahulu. Dan setelah itu baru diberikan solusi-solusi. Nah, kita amati dulu tanda-tanda kejenuhan seperti apa. Misalnya, kurangnya antusiasnya dalam belajar, sulitnya konsentrasi, atau sikap pasif dalam mengikuti pelajaran. Nah, setelah itu, coba ajak siswa atau peserta didik ini untuk memahami apa yang mereka rasakan. Nah, untuk mengatasi kejenuhan ini, guru dapat mencoba variasi metode pengajaran, seperti menggunakan media menarik, permainan edukatif, atau diskusi kelompok. Seperti itu, Sylvie. Selanjutnya, saya akan menanyakan kepada Ibu, bagaimana kita sebagai guru dalam memberikan motivasi kepada anak yang malas belajar. Nah, terkait anak yang malas belajar ini, yang pertama coba dulu pahami apa alasan dibalik mereka malas. Apakah karena mereka sulit memahami materi, atau mereka kurang percaya diri, atau masalah yang terjadi di luar sekolah. Nah, setelah itu, ketika kita sudah mengetahui apa alasan mereka malas, berikan dorongan dengan cara membangun seperti menyampaikan pujian atas usaha kecil yang mereka lakukan dan menunjukkan bahwa kita percaya pada kemampuan mereka. Atau bisa digunakan metode pembelajaran yang menarik dan relevan dengan minat mereka agar mereka merasa lebih terlibat. Baiklah, pertanyaan terakhir yang saya akan tanyakan kepada Ibu, bagaimana kita sebagai guru dalam menanggapi siswa yang mengalami perbedaan IQ dalam belajar? Nah, sebagai guru, penting untuk menyadari bahwa setiap siswa ini memiliki kemampuan intelektual yang berbeda-beda, termasuk perbedaan IQ dalam belajar. Nah, tugas guru adalah memastikan semua siswa merasa dihargai dan mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan mereka. Untuk siswa dengan kemampuan belajar yang lebih cepat, berikan tantangan tambahan seperti soal-soal yang lebih kompleks atau proyek pribadi agar mereka tetap termotivasi. Sementara itu, untuk siswa-siswa yang membutuhkan waktu lebih lama, berikan dia perhatian ekstra dengan menjelaskan materi secara perlahan, menggunakan contoh yang konkret, atau menawarkan pendekatan belajar yang berbeda. Nah, untuk gunakan strategi pelajaran inklusif seperti kerja kelompok, agar siswa dengan kemampuan berbeda dapat saling membantu dan belajar bersama. Nah, yang paling penting, hindari membandingkan siswa secara langsung, karena hal ini dapat menurunkan kepercayaan diri mereka. Oke.
Oke, itu Silvi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.